berusaha untuk mendekatkan diri kepada esensi Tuhan dengan menghayati energi Tuhan. Energi Tuhan ini adalah manifestasi Tuhan di alam raya ini. Termasuk diri kita ini adalah energi Tuhan. Praktek mistik kontemplatif misalnya adalah pembacaan doa kontemplatif secara berulang. Misalnya doa Tuhan Yesus Kristus anak Allah, kasihanilah aku. Tuhan Yesus Kristus anak Allah, kasihanilah aku. Itu diulang secara rutin gitu kan. Ini bisa menanamkan suatu kasih atau kerinduan atau kehadiran dari Tuhan. Itulah doa kontemplatif dari Palamas gitu kan. Dalam tradisi Hindu, Islam, Yahudi, memang repetisi atau pengulangan doa bagian dari esensi pemahaman mengenai eksistensi Tuhan. Jadi kita akan berbicara mengenai distingsi esensi dan energi Allah. Jadi ada esensi Allah adalah tidak dapat dijangkau gitu kan, bukan tidak bisa kita jangkau secara pikiran gitu ya. Jadi memang secara zatnya esensi Allah ini tidak bisa dijangkau, meskipun Allah turun dalam peristiwa kehidupan kita. Dia hadir karena segala yang ada adalah ciptaannya dan manifestasi dari dirinya juga. Itu esensi ya, mengingatkan bahwa Allah itu sesuatu yang bersifat esensi. Dia jauh tidak dijangkau, tapi karena kasihnya dia datang karena dalam peristiwa kehidupan manusia. Kemudian energi Allah adalah manifestasi Allah yang selalu hadir gitu kan. Jadi sisi imanensinya. Jadi esensi adalah sesuatu yang bersifat transenden gitu kan, mengatasi sesuatu yang imanen, dan energi Allah adalah sesuatu yang imanen gitu, imanensi, sesuatu yang melingkupi kita gitu kan. Kemudian ada cahaya tak tercipta. Cahaya yang tak tercipta ini adalah sumber cahaya gitu kan. Bahwa Tuhan ini memang sumber cahaya, iluminasinya menyinari kita dan kita adalah bagian dari cahaya Tuhan. Selain berbicara mengenai esensi Allah dan energi Allah, Palamas berbicara tentang teosis. Nah, ini istilah di dalam teologi menarik. Teosis adalah penyatuan dengan Allah secara ontologis ya. Di sana ada sesuatu kesadaran mengenai partisipasi gitu kan. Partisipasi kita gitu kan. Karena kita ini adalah manifestasi dari Allah ya. Partisipasi dalam energinya ya, kita memang manifestasi dari Allah, manifestasi dari Tuhan, sehingga teosis ini adalah suatu keadaan di mana kesakralan menjadi bagian dari hidup manusia. Dan kemudian ajaran dari Palamas kita di dalam praktek mistik adalah kesadaran batin yang tenang gitu kan. Keheningan batin. Nah, ini keheningan batin. Semakin kita bisa mengheningkan diri, kita akan memahami tentang suatu esensi Tuhan. Meskipun kita tidak bisa sampai ke sana, tetapi energi Tuhan akan semakin membersamai kita, karena kita juga bagian dari energi Tuhan. Itulah yang disebut dengan pemahaman mistikus. Dan meskipun ada distingsi antara esensi Allah dan energi Allah, keduanya bisa saling berdialog, berkomunikasi dengan dua kontemplatif. Nah, caranya adalah bagaimana antara kita memahami Tuhan secara bersifat esensi yang jauh, tetapi kita juga bagian dari dirinya adalah dengan doa kontemplatif. Dan itulah suatu upaya untuk sampai suatu keadaan teosis. Teosis ini adalah pengilahian, penyatuan dengan Allah secara ontologis ya.
dan berpartisipasi dalam peristiwa di dunia ini. Jadi manusia menurut Palamas adalah citra dari Tuhan. Tentu saja ini tidak bertentangan dengan manifestasi Tuhan. Tentang hesikas, yaitu keheningan batin. Jadi hening itu adalah menuju Allah. Doa dalam keheningan, ya. Kemudian keheningan sebagai suatu askese, gitu kan, suatu kesendirian, keterasingan. Saat itulah yang namanya jalan atau suatu keadaan teosis, pengilahian akan pelan-pelan hadir. Keheningan bukan pelarian tapi perjumpaan, gitu kan. Nah, di sini yang maha hening adalah esensi Tuhan. Dia selalu sendiri, dia hening secara sifat keilahian, dia adalah satu. Dan pada satu sisi kita ini adalah ciptaannya atau energi Tuhan. Memahami energi Tuhan, memahami alam semesta itu sama saja sebagai suatu upaya untuk memahami eksistensi dari Allah atau Tuhan. Teosis menjadi suatu bagian dari